Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat hari ini, hari yang luar biasa. Kita akan sama-sama memuji Tuhan, kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Dan saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mempersiapkan seluruh pujian kita, hati kita untuk kita bawa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kemurahan. Kami bawa seluruh hidup kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Menyembahmu di sini, ku percaya. Bersama-sama Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percayakan, ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Mari katakan sama-sama, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku.
shikana ya Jesus, we worship you Lord. Kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, sebab Engkau baik. Haleluya. Mari lebih lagi kita mau meninggikan Tuhan. Mari lebih lagi kita mau serukan Dialah yang luar biasa dalam seluruh hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Jesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau Bapa yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Segala
Kristus dimanapun saudara berada dan menyambut saudara dengan shalom di hari Minggu yang sangat luar biasa hari ini. Saya percaya warisan-warisan surga disediakan saudaraku buat saudara dan saya. Alkitab saya berkata seperti ini, firman Tuhan berkata seperti ini. Jika engkau di dalam Kristus, maka engkau menjadi ciptaan yang baru, berhak menerima semua janji Allah. Mari berdiri bersama-sama. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dan saya menyambut beberapa saudara-saudara. Say hello buat Pak Tony dan Ibu yang ada di Sidoarjo, saudara-saudara yang ada di Bali, yang ada di Lombok, yang ada di Flores, saudaraku yang ada di Ruteng, mana namanya itu Ruteng masuk lagi, dan di Sulawesi, Jakarta, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan juga shalom buat saudara-saudara anak-anak muda yang ada di Timor Leste serta Pak Dubes RI. Terima kasih untuk makan siangnya bersama-sama. Dan biarlah semua anugerah Allah turun atas seluruh kehidupan kita. Hari ini dalam waktu yang tidak lama, kita akan membahas tentang apa yang disebut hak istimewa. Amin. Satu lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama yang membuat kita masuk lebih lagi dalam hadiratnya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Kau Allahku yang setia. Kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur demi nama Yesus bahwa kami punya Allah yang tidak membiarkan kami sendiri. Ada rencana, ada tujuan, ada warisan ilahi yang disediakan buat kami. Sehingga kami hidup dalam satu kebahagiaan, sukacita dan anugerah. Apapun yang kami jumpai hari ini, kami percaya Tuhan punya tujuan yang dahsyat di tengah-tengah kami. Berfirmanlah atas kami, hamba-Mu yang tidak lebih daripada mereka yang ada, diurapi, dikhususkan untuk menjadi berkat semua firman yang kami bagikan. Sementara firman-Mu ditaburkan, kalau ada orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan, bukan karena hamba-Mu, tetapi Yesus yang kami sembah adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, dan sekali lagi senang sekali menjumpai saudara sekalipun tidak secara langsung. Namun terima kasih untuk respon-respon yang sangat luar biasa. Saya menyambut juga untuk Pak Hengki dan Ibu Pendeta Vince, Pendeta Hengki dan yang ada di Rote, yang orang tuanya lagi proses pemulihan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan juga aku Chin yang baru saja mengalami insiden tapi sudah mulai dipulihkan oleh Tuhan, dan juga Ongko Ceng, Ongko Asiak, dan semuanya beberapa nama-nama yang sangat luar biasa. Saya percaya selama masih ada Tuhan, selama masih ada doa, selama masih ada iman, masih ada mujizat. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja di antara beta. Haleluya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat sederhana. Ada orang yang sudah mengerti, ada orang yang belum mengerti. Namun seharusnya saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, tahu bahwa saudara punya yang namanya hak istimewa. The privilege of the kingdom. Hak istimewa dalam kerajaan Allah. Sahabat Kristus, luar biasa Tuhan kita mendesain orang percaya, mendesain hidup kita. Bukan hanya dibiarkan keleleran. Sehingga nyanyinya, jangankan gedung
gubuk pun aku tak punya. Jangankan permata, uang pun aku tiada, dan sebagainya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roma 18 ayat 8 ayat 17 ada katakan, dan, baca sama-sama dengan saya, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, rupanya saudara dan saya itu punya hak istimewa. 1 tahun sekali, gereja yang kami layani di pusat mengadakan Kingdom Leadership Conference. Dan 2 kali berturut-turut saya diberikan waktu 20 menit untuk menyampaikan presentasi tentang apa yang Tuhan kerjakan di Pulau Sumba dan NTT. Saudaraku, kalau ada di gantungan leher saya, ini ada 2 name tag dan ada banyak. Pak Oscar sudah bawa semuanya. Yang pertama adalah PIP, pembicara. Nah saudara, yang kedua PPIP. Nah rupanya saya ingin menunjukkan saudara bahwa di hadapan Tuhan, saudara dan saya tidak ada yang namanya, anak gampang. Tidak ada namanya anak yatim. Semua dibawa oleh Tuhan di dalam satu area yang namanya PPIP, yang saya sebut dengan yang disebut dengan privilege of the kingdom. Hak istimewa dalam kerajaan Allah. Katakan sama-sama, saya punya hak dalam istimewa dalam kerajaan Allah. Jadi tidak ada kelas-kelasnya di surga. Di dalam Tuhan maksud saya, di gereja masih bisa terjadi. Ini golongan OKB, orang kaya baru. Ini golongan orang yang sederhana. Ini golongan sendal jepit. Ini golongan sendal tukang beca. No, di hadapan Tuhan semuanya istimewa. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, karena semua cinta Tuhan, karena semua anugerah dan cinta daripada Tuhan. Saudaraku, oleh karena itu, saudaraku dimanapun saudara berada, mungkin saudara berada tinggal di kampung. Dari kampung harus naik ojek, habis naik juga harus naik kuda, habis naik harus berenang, harus jalan kaki. Saudara di dalam Kristus punya namanya privilege, hak istimewa, PPIP-nya Tuhan. Keren banget gak? Haleluya. Manusia boleh membeda-bedakan, tapi Tuhan, hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, semuanya dan ditolong Tuhan, disayang Tuhan. Katakan tepuk dada saudara, saya ditolong oleh Tuhan. Ada satu kejadian yang menarik dalam firman Tuhan dalam 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 25, satu persatu kita baca. Kemudian bersiaplah Daud dan lari ia pada hari itu juga dari Saul sampai kepada Akis, raja kota Gat. Ayat 11, pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja yang negeri itu? Bukankah tentang dia orang yang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-lasa. Saudara, ayat 12 dikatakan, Daud memperhatikan perkataan itu. Hati-hati dengan perkataan. Kadang-kala perkataan seseorang menjadi intimidasi. Dan ia menjadi takut sekali kepada Akis, raja orang Gat itu. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, kadang-kala kata-kata kita, kata membunuh sebenarnya bukan, kalau kata membunuh bukan hanya membunuh dengan parang atau pedang, tapi juga diterjemahkan dengan perkataan kita yang membunuh. Kita berkata engkau bodoh, engkau sial, engkau boyong dan sebagainya. Dikatakan. Perkataan kadang-kadang membuat intimidasi kita dan membuat ketakutan. Elia seorang nabi yang hebat, pernah ngalamin the spirit of intimidasi. Dan akhirnya dia ingin, lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu. Dia pengen bunuh diri. Setelah ada kejadian yang menarik. Ketika oleh kemurahan Tuhan, saya melayani minggu lalu di Timor Leste, saudara.
dan luar biasa. Perjalanan tidak connect harus transit Bali dan disediakan fasilitas VIP sama lembah pujian gereja pusat kami. Dan saya harus makan malam, saudaraku. Dan saya tidak mau pakai mobil, pakai driver. Saya memang makan malam di satu mall di Solaria habis ibadah. Nah, saudaraku, apa yang terjadi? Pulangnya saya naik Grab dan ada nama suku tertentu dan saya sebut, kamu orang ini ya? Dia kaget, loh kok Pak tahu? Pak ini siapa? Saya pendeta. Saudaraku, dia nangis. Pak pendeta, ini pasti ada tujuan Tuhan. Saya ditemukan Pak pendeta, kenapa? Sudah 1 bulan saya pengen penuh diri dengan semua persoalan-persoalan yang kita hadapi. Sepanjang jalan dia curhat. Dan waktu berhenti depan rumah di Kisos di mana saya tinggal, saya minta doa. Dan hari itu sampai sekarang menjadi teman yang baik. Dan sampai sekarang doa saya tidak akan bunuh diri, bro. Jadi rupanya hati-hati dengan perkataan saudara. Perkataan yang membangun, membangkitkan, menghidupkan seseorang. Daud mengalami ketakutan. Ketika Daud memperhatikan perkataan itu, ayat 12. Dan menjadi takut kepada Akis. Haleluya. Sahabat Kristus, hati-hati dengan intimidasi perkataan kita atau apa yang kau terima. Kalau sifatnya membangun, yes, oke. Tadi malam saya dihubungi seseorang dan berkata, Pak, rasanya saya tidak mampu. Saya pengen resign dari pekerjaan. Saya difitnah dan semuanya. Saya bilang tunggu waktu. Menyerah sama Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan mujizat. Selama masih ada doa, masih ada mujizat. Selama masih ada iman, perkara-perkara mustahil terjadi. Apa yang terjadi ketika Daud ketakutan? Coba lihat 13. Sebab itu ia berlaku seperti apa? Orang yang sakit ingatan. Lupa semuanya. Lupa hutang, lupa istri, lupa anak. Di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila. Ini bukan gila. Di dekat mereka ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh di janggutnya. Saudara bayangkan. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu membawa orang gila ini kepadaku supaya menunjukkan gilanya dengan dekat aku. Patutkah orang demikian masuk ke rumahku? Sahabat Kristus, rupanya faktor ketakutan yang dialami oleh Daud, saudaraku, seorang raja hebat, dia pura-pura sakit ingatan, pura-pura gila. Karena saking alami pressure-nya. Katakan sebelah kiri, jangan pura-pura gila, apalagi gila betulan. Saudaraku, masalah boleh ada. Banyak perkara memang banyak. Haleluya. Jika saudara mungkin hati ini, Pak, saya disakiti, saya dikecewakan sama pacar saya. Setelah 4 tahun hidup bersama-sama, akhirnya dia meninggalkan saya, no problem. Ada pepatah berkata mati 1 tumbuh 1. Ketika saya sedang berkhotbah di Timor Leste, puji Tuhan. Di sana ketika hari Minggu saya mulai berkhotbah, terjadi sesuatu yang dahsyat mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari itu Dubes RI yang ada di Dili ikut hadir. Dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan akhirnya dia bilang, Pak Pendeta boleh enggak? Telepon sama pengurusnya, panitianya, diakennya dan berkata, boleh enggak saya ngajak makan pendeta Indo? Diajak makan. Dan akhirnya dia, tolong Pak Pendeta doakan juga kantor saya yang baru direnov. Saya bilang betul Pak. Perlu didoakan. Kita tidak ngerti sejarah tanah ini. Yang dikutuk waktu Adam dan Hawa dalam kejadian adalah tanahnya bukan manusianya. Perlu ditahirkan. Betul Pak Pendeta. Dan hari itu kita berdoa. Masalah boleh ada. Kesulitan boleh ada. Problem boleh ada. Tapi dengar baik. Masih ada Tuhan yang hebat. Masih ada Tuhan yang luar biasa. Tidak harus seperti Daud. Dia pura-pura gila. Bayangkan, lihat saudara. Pertanyaan, mengapa orang gila selalu sehat-sehat saja? Makannya sembarangan, tidurnya sembarangan, semua sembarangan, jarang mandi, tidak pernah mandi bahkan. Tetapi kenapa sehat-sehat saja? Saudaraku yang diberkati Tuhan. Sekalipun perkara banyak kita jumpai, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena masih ada jalan, masih ada mujizat, masih ada pertolongan Tuhan. Sedikit kita akan membahas tentang orang gila.
Saya yakin di kota-kota saudara ada beberapa orang gila. Tidak perlu menjelaskan siapakah orang gila. Keunikan daripada orang gila, yang pertama adalah jarang sakit. Bayangkan, makan sembarangan, semua sembarangan, bekas-bekas di sampah sembarangan dimakan. Kenapa saudara? Menurut survei, 70% orang sakit karena pikiran. Orang gila enggak mikir. Saudaraku, dia jalan terus sehari, makan seadanya dan semuanya. Nah, kita orang yang waras, kadangkala terlalu banyak mikir, akhirnya beda-beda tipis. Yang sakit juga jangan terlalu mikir. Yesus berkata, oleh bilurku menjadi sembuh. Yang hadapi masalah juga jangan khawatir. Datanglah kepadaku yang letih lesu, I will give rest. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Yang kedua, menurut Undang-Undang pasal 44 ayat 2 KUHP, orang gila tidak bisa dipidanakan. Tapi bukan mengajak saudara untuk pura-pura gila, saudaraku. Yang ketiga, lebih membutuhkan rokok daripada makanan. Ini orang gila. Saudaraku, di daerah kami ada di Sumba ini, saya orang Sumba sudah 17 tahun saya di Sumba, sehingga depan saya namanya Umbu Wahyu Dasaliku. Saudaraku, apa? Ada 1 tahun sekali, selain tangkap nona ya dan ya Pak, siapa? Oscar. Jadi ada nona yang jalan-jalan bisa ditangkap dijadikan istri. Itu 1 tahun sekali. Tapi yang kedua, ada satu tradisi yang namanya kalango. Kalango itu saudaraku, dalam 1 tahun orang gila betulan tuh gila-gilaan, gila. Dan memang kayak satu kampung itu bisa gila. Tolong kalau salah diluruskan, tapi 1 tahun sekali ada seperti itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi itu yang dialami oleh Daud. Dia pura-pura gila. Dan dia saudaraku mengenaskan kalau dicerita dalam ayat yang kita baca tadi. Kalau menghadapi masalah tidak perlu pura-pura gila atau gila betulan. Yesus membuka tangan lebar-lebar berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Ketika saya khotbah di satu gereja di Timur Leste kemarin. Saya sedang khotbah saudaraku. Ada aci-aci dia foto, taci-taci foto. Kirim ke temannya, Pak, dan habis ibadah dia, Pak, ada teman saya dulu bos besar, sekarang ngalami kolab, 3 bulan tidak ke gereja, tolong dilayani, ada di Sumba. Pulang dari Timur saya langsung ketemu, saya doakan, saya cuma bilang, kok hukum kerajaan Allah, apa yang pernah dipercayakan tidak akan pernah hilang dan akan dikembalikan lagi. Yang penting berada dalam kehendak Tuhan. Pertanyaannya bukan hanya membahas Daud gila atau pura-pura gila. Tapi pertanyaannya solusinya Daud. Saudaraku, dia mengalami pressure yang begitu kuat, ketakutan yang begitu kuat. Apa yang dilakukan Daud? Keren banget. Apa yang dilakukan Daud untuk mengalahkan ketakutan? Jika saudara mendengarkan program ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, dengar baik. Jika sedang mengalami ketakutan apa saja, masa depan, takut jodoh, takut keuangan, takut apa saja, saudaraku, belajar dari Daud di tengah-tengah ketakutan. Mungkin saudara bertanya, apakah pendeta pernah mengalami ketakutan? Yes, semua. Pendeta juga manusia, gitu saudara. Ngalami ketakutan, ngalami kekhawatiran. Tapi belajar yuk, belajar sama-sama apa yang dilakukan Daud untuk mengalami ketakutan. Yang pertama dia berkata, Mazmur 34 ayat 2 dikatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Keren banget. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Daud berkata dalam bahasa Inggris bagus, I will bless the Lord. Aku memuji Tuhan. Perkataan bless yang tercatat dalam Mazmur 34 ayat 2. Kalau saudara sering pergi, God bless you ya. Kalau nulis apa-apa, God bless you, Tuhan berkati. Kata yang dipakai adalah barak. What the meaning is barak? Barak itu artinya berlutut sambil mengangkat tangan dan mengucap syukur. Jika sedang menghadapi ketakutan karena masalah tekanan, jalan yang terbaik adalah barak. Katakan barak sama-sama.
barak. Bless. I will bless the Lord. Aku memuji Tuhan. Kenapa kita memuji Tuhan? Karena kita tahu bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan semua persoalan kita. Ada pendeta yang saya kenal, kakaknya Pak Honi Surapanji, sekarang melayani di Surabaya. Satu saat dia terus sakit kepala, saudara. Sudah diobati ke dokter, sakit kepala, terus. Apa yang terjadi? Hanya saudaraku sekian tahun sakit kepala, sembuhnya simple. Dia suruh tunduk dan berdoa. Tiap pagi, tiap malam berdoa dengan berlutut. Automatically. Karena ketika dia barak, ketika dia berlutut, sambil mengangkat tangan dan bersyukur. Ketika dia barak, jalan yang terbaik Tuhan berikan atas dia. Dan dia mengalami mujizat dan kesembuhan yang sangat luar biasa. Yang setuju katakan amin. Rupanya barak menjadi satu solusi. Coba Maria ketika sampai ditulis dalam Alkitab. I have seen the Lord. Kekristenan bukan sekedar agama. Kekristenan bukan hanya sekedar KTP yang Kristen, Protestan atau yang lain. Tetapi Kristen bicara masalah I have seen the Lord. Aku melihat Tuhan. Jadi perlu barak. Katakan barak sama-sama. Mari saudara-saudaraku yang setia dengan program ini, kita barak bersama-sama. Kata barak yang pertama adalah berlutut. Genuflexion. Genu itu lutut, menekuk, artinya menekuk lutut. Berlutut adalah tindakan kerendahan hati yang pertama, kerendahan hati. Yang kedua, berlutut adalah komitmen untuk siap melayani. Berlutut adalah pengakuan akan kuasa Tuhan. Jadi yang pertama, berlutut itu sangat dahsyat buat kita. Barak itu berlutut yang pertama. Tapi yang kedua, mengangkat tangan. Lift up your hand. Contoh dalam Keluaran 17 dikatakan, apabila Musa angkat tangan, dan berakhir dengan kemenangan dengan pasukan Israel. Ini bicara masalah kegembiraan angkat tangan, bicara masalah penyerahan diri, bicara masalah meminta pertolongan, bicara menyebut, mengeluhkan nama Tuhan. Tapi yang ketiga, barak, selain berlutut, selain mengangkat tangan, lift up your hand, yang ketiga adalah mengucap syukur. Saudara dengar baik, ucapan syukur itu sangat dahsyat. Ketika saudara belajar mengangkat tangan, saudara belajar berlutut, kita belajar mengucap syukur, give thanks dalam hidup ini. Lift up your hand. Sesungguhnya kita sedang berbicara mengandalkan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Jika engkau tidak bisa berjalan, ada satu statement yang menarik. Yang penting kau bisa berlutut mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Amin. Saya banyak menemukan dalam pelayanan orang-orang yang sepertinya, seperti orang Madura bilang, Pak, kami sedang berada di seperti telur di ujung tanduk, tak iya. Dan kalau Tuhan tidak tolong, hancur besoknya telur. Mari berlutut untuk melihat mujizat Tuhan, untuk menerima, untuk mengalami apa saja yang saudara jumpai hari ini. Mungkin saudara sepertinya sudah menyerah. Semalam ada yang minta saya, Pak, saya mau resign dari pekerjaan. Rasanya saya tidak mampu, Pak. Saya difitnah, saya dihina. Saya cuma bilang andalkan Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan, jangan jauh daripada Tuhan. Mari berlutut. Mari mengangkat tangan, tanda. Ketika mengangkat tangan, kita menyerah kepada Tuhan. Bukan menyerah kepada keadaan. Yang ketiga adalah mengucap syukur. Thanksgiving is the door to God present. Ucapan syukur apapun yang saudara jumpai, ketika saudara belajar mengucap syukur, itu adalah pintu kehadiran Tuhan. Saudara sesak, saudara sakit, saudara bergumul, saudara dihina, cuma berkata terima kasih Tuhan. Setan stop mendekati saudara. Karena setan tidak suka saudara bersyukur. Yang kedua, Thanksgiving stranger the heart.
Ucapan syukur membuat hati kita kuat. 1 kali, 2 kali, masih ku bertahan. 3 kali, tidak sudi mengampuni. Lihat bayangannya. Pendeta saya disakiti satu saat KKR di satu kota, saudaraku. Dan hari itu beberapa tahun yang lalu, saudaraku, ada ibu-ibu rambutnya jambul tinggi. Dan dia maju ke depan ketika saya tantang, ayo siapa yang mau mengalami mujizat. Dia maju, saudaraku, saya dekati dia. Setelah mendoakan beberapa orang, ibu kenapa Pak Pendeta? Dia bilang, semua laki-laki buaya Pak Pendeta. Saya di rumah seperti di neraka. Ketika saya di gereja, saya baru merasakan surga. Ibu ini tidak sadar bahwa yang ada di depannya adalah laki-laki sejati. Mengucap syukur menjadikan kita kuat. Pak, Bu, saudaraku, dimanapun saudara berada, Pak Tony dan Ibu, yuk mengucap syukur. Mbok, Komang yang ada di mana itu sekarang ada di Singapura. Saudaraku dan teman-teman yang ada di Brisbane dan semuanya. Mengucap syukur apapun yang dijumpai Mbak Komang. Masih ketika mengucap syukur, hatimu menjadi kuat. Dan yang ketika kita mengucap syukur, the door is, thanksgiving is the door to miracle. Ucapan syukur melahirkan mujizat. Daud berkata, I will be blessed ketika alami ketakutan. Aku barak sama Tuhan. Mungkin kalau ditanya, Daud, apa sih rahasiamu? Yang pertama, saya ketakutan, saya seperti orang gila. Saya berlutut, barak di hadapan Tuhan. Mengangkat tangan dan mengucap syukur. Yang kedua, ketika Daud ditanya, dia akan berkata seperti ini. Dia bermegah dalam Tuhan. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang yang rendah hati mendengarkan dan bersuka cita. Bermegah artinya ini membanggakan. Diangkat menjadi anak Allah dan warga kerajaan surga. Mendapatkan privilege daripada Tuhan. Kita diberikan kuasa. Yang ketiga, jangan pernah kita mengandalkan atau bermegah karena orang lain. Membanggakan. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, Tuhan itu unik buat saya. Dan saya mengalami banyak kemurahan, banyak mujizat, banyak pertolongan, banyak anugerah, banyak semuanya. Only by grace. Saya ketika ketemu seseorang, pengusaha atau pejabat tinggi dan sebagainya, Tuhan selalu bisikkan satu kata, kenapa orang ini diberkati? Satu saat dijemput dari bandara oleh pengusaha muda. Ini orang kenapa diberkati? Kenapa orang begitu excited? Rupanya tangannya bekerja keras dan rendah hati. Selalu Tuhan bisikkan satu kalimat ketika saya satu kata, rendah hati semuanya dan sebagainya. Tuhan selalu berbicara yang berbeda-beda. Yang kedua, Daud bermegah di dalam Tuhan. Saudaraku, bermegah artinya membanggakan Tuhan. Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa atas kita. Tapi yang ketiga, rahasianya Daud adalah mengajak rejoice together. Mengajak orang lain untuk bersuka cita. Muliakanlah Tuhan. Dalam Mazmur 34 ayat 4 dikatakan, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Mari kita bersama-sama memasyurkan nama Tuhan. Jadi di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah pressure tekanan yang terlalu berat, di tengah-tengahnya sakit yang tidak sembuh-sembuh, di tengah-tengah pergumulan hutang piutang, ekonomi, perusahaan, masa depan jodoh, ketakutan yang muncul, Daud mengajarkan kepada kita, I will bless. Barak. Yang kedua, Daud mengajarkan kepada saudara dan saya, yaitu bermegah dalam Tuhan. Tapi yang ketiga, mengajak orang lain bersuka cita. Mendekati di bagian akhir yang akan kita bahas tentang hak istimewa, ada beberapa poin yang saya sampaikan. Hak istimewa dalam kerajaan Allah, tulisan merah yang paling nomor 1 baca saudara, mata Tuhan mengawasi kita. Amin. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Rupanya hak istimewa yang saudara dan saya miliki adalah mata Tuhan
melihat kita, mata Tuhan melihat masalah kita, mata Tuhan melihat pergumulan kita, mata Tuhan melihat seluruh hidupmu dan siap-siap membantu dan menolong saudara. Ada tulisan Hebrew di situ, kata ayin dan kata dalet, artinya mata Tuhan atau pintu atau door, saudaraku, yang akan dibukakan dalam hidup saudara. Jika saudara dalam gagal dan gagal lagi, sedang mengalami banyak hal hari ini dan dengarkan program ini, mata Tuhan sedang tertuju padamu, saudara. Dalet artinya kerendahan hati, artinya mata Tuhan tertuju kepada umatnya yang rendah hati untuk menuntun mereka melalui pintu rahmat Tuhan menuju masa kelimpahan dan kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Hak istimewa kita apa pendeta? Yang pertama, mata Tuhan mengawasi kita. Adalah saudaraku, sekalipun nama saudara sulit, Tuhan itu tahu. Saya bangga dengan Pak Gembala senior saya, Pak Pendeta Arifin. Kemudian satu lagi Pak Pendeta Frankie, penatua-penatua. Dia gampang hafal nama orang dan hafal nama telepon. Saya terbatas. Tapi Tuhan itu saudara dimanapun saudara berada, masalah saudara apa yang jumpai, Tuhan itu ada lagu yang sangat, He knows my name. Saya agak kesulitan kalau memberkati mendoakan pasangan muda yang anaknya diserahkan. Namanya begitu rumit dan sulit. Tapi Tuhan tahu nama saudara, Tuhan tahu masalah saudara. Apa artinya mata Tuhan mengawasi? Apa artinya ayin dalet? Artinya mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang rendah hati untuk menuntun mereka melalui pintu rahmat Tuhan dan menuju kelimpahan dan kemuliaan. Jadi istimewa yang pertama, mata Tuhan tertuju padamu. Jadi jangan merasa Tuhan rasanya jauh. Suatu saat saya ditelepon anak muda dari Surabaya dan berkata, Pak, kenapa rasanya Tuhan tidak bersahabat dengan saya? Doa-doa saya belum dijawab. Saya cuma bilang, mata Tuhan tertuju padamu. Hak istimewa yang kedua dalam kerajaan Allah adalah malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Sahabat Kristus, dimanapun saudara berada, selain mata Tuhan tertuju, rupanya malaikat youth camp, rupanya malaikat kemah. Apa tuh? Jadi ada sekolah kita tuh Nasdaud Playgroup TK SD SMP, ada anak-anak yang kecil imut-imut lucu melatih kedewasaan mereka. Mereka kemah youth camp, apa namanya? Dan kids camp. Malaikat luar biasa, hak istimewa kerajaan. Jika engkau di dalam Kristus, jangan khawatir. Setan orang doyan, demit orang dulit. Kenapa? Malaikat dan bala tentaranya sedang berkemah di rumah saudara, sedang berkemah. Dia saudara berada, sedang ada di rumah sakit, sedang ada di kos saudara, apartemen saudara, dan seluruh hidup saudara. Sehingga tidak perlu khawatir. Don't worry, be happy. Yang terakhir, hak istimewa kita yang ketiga adalah singa muda boleh kelaparan, tetapi apa? Orang-orang yang mencari Tuhan tidak ada kekurangan sesuatu yang baik. Apa artinya singa muda? Bicara masalah power, bicara masalah kekuatan, tapi ironisnya singa muda saudaraku merana kelaparan. Artinya apa? Kekuatan keuangan, kehebatan kita dan semuanya tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Keuangan kita tidak bisa menyelesaikan. Satu saat ada seorang yang sakit, saudaraku, dipasang begitu banyak selang-selang, dan dia berkata sama dokternya, Dok, kalau bisa sembuhkan saya kasih 1 M. Dokternya bijaksana berkata, Pak, yang bisa menyembuhkan hanya Tuhan Yesus Kristus. Keren banget. Jadi hari ini kita mungkin punya kedudukan. Saya punya orang-orang kenal, jenderal-jenderal bintang 1 dan bintang 2. Saya kenal dengan beberapa pejabat tinggi, termasuk dubes yang tadi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Alkitab berkata, singa muda merana kelaparan. Kekuatan kita mengandalkan manusia, kita bisa terbatas. Tapi ketika kau belajar, saudara dan saya mengandalkan Tuhan,
keren banget. Saudara, tidak kekurangan sesuatu yang baik. Hari ini jika saudara dengarkan program ini dan saudara sedang bergumul habis-habisan tentang keuangan, tentang istrimu, tentang suamimu, tentang anak-anakmu dan berkata, Pak, anak saya hancur. Mungkin sedang apapun sudah yang sedang saudara jumpai, keuangan saudara tidak punya tempat tinggal, bayar kos saja tidak bisa. Nah, hari ini harus bayar kontrakan dan semuanya, pulsa habis dan semuanya. Mama tolong kirim pulsa dan semuanya. Tapi dengar baik, saudara sebagai anak-anak Allah punya privilege, punya hak istimewa. Saudaraku yang sangat luar biasa disediakan buat saudara dan saya. Hak istimewanya apa? Saya ingatkan satu, mata Tuhan tertuju padamu. Jadi engkau tidak, saudara nyanyian itu cocok. Ku tak dapat jalan sendiri, mata Tuhan tertuju padamu. Tapi yang kedua, yang menarik buat kita, malaikat Tuhan berkemah. Artinya apa? Perlindungan Tuhan sempurna. Dan yang ketiga, singa muda boleh kelaparan. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Daud memberikan contoh yang jelas buat kita di tengah-tengah ketakutan sampai setengah gila. Saudaraku, dia I will bless, aku barak. Bangkit berdiri bersama-sama. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Katakan sama-sama. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Nyanyikan sekali lagi dan persiapkan roti dan anggur, karena program ini sudah diajak untuk bisa sama-sama dalam perjamuan kudus sehidangan Tuhan. Sama-sama, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Katakan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus dan sementara saudara mempersiapkan perjamuan kudus, jika saudara hari ini perlu mujizat Tuhan, saya katakan masih ada mujizat Tuhan. Jika saudara betul-betul mengalami keterpurukan dan sepertinya tidak bisa bangkit lagi, saya mau katakan buat saudara, never give up. Bukan berapa kali kita jatuh, tapi berapa kali kita bangkit. Saya hanya mengingatkan sebagai hamba Allah, saudara dan saya punya privilege, punya hak istimewa. Apanya? Mata Tuhan tertuju padamu, coy. Dan yang kedua, malaikat Tuhan melindungi berkemah. Tidak ada satu kekuatan yang sanggup menyentuhnya. Yang ketiga, kekuatanmu tidak ada artinya apa-apa. Ketika mengandalkan kekuatan Tuhan, mujizat akan terjadi. Jadi saya berdoa buat saudara, bangkit berdiri. Saudara yang sedang menantikan mujizat Tuhan, angkat tanganmu. Letakkan di bagian yang sakit. Kalau saudara bergumul yang lain, jodoh, keuangan, ekonomi, letakkan di tangan kirimu, di dadamu. Suatu saat saya mendoakan orang di satu kota, di Bali saudaraku, tapi online. Saya bilang, angkat tanganmu yang belum mujizat. Hari Kamisnya dia cerita, pas saya ikuti pastor. Hari itu tangan saya tidak bisa digerakkan. Dan hari itu mengalami mujizat. Mujizat masih ada. Sebagai orang-orang istimewanya Tuhan. PPIP-nya Tuhan dalam hidup saudara. Aku berdoa untuk setiap tangan-tangan yang diangkat. Untuk setiap yang sedang menantikan mujizat. Yang sedang menantikan pertolongan Tuhan. Kiranya anugerah Allah tercurah hari ini. Surga terbuka. Hak istimewanya Tuhan terjadi. Kalau mengalami ketakutan seperti Daud. Daud mengajarkan untuk barak. Untuk membanggakan akan Tuhan. Untuk melihat kemurahan Tuhan. Dan akhirnya Daud dipelihara Tuhan. Aku berdoa untuk setiap saudara. Yang hari ini sepertinya ada berujung tanduk. Yang perlu mujizat Tuhan. In the name of Jesus. Terima mujizat. Dalam nama Yesus. Hanya dengan nama Yesus yang berkuasa. Tuhan menjamah dengan kuasanya. Mari pegang roti yang berisi, yang di tangan kanan. Haleluya. Persiapkan roti dan anggur saudara. Supaya kita sehidangan dengan Tuhan.
Mari pegang roti di tangan kanan. Layakkan setiap kami ya Tuhan. Kuduskan setiap kami, bahkan piranti yang kami pakai, menjadi sarana kami lebih dekat lagi dengan Tuhan. Angkat di atas kepalamu. Jika Kristus ada di dalam kamu, dan kamu di dalam Kristus, minta apa saja akan diberikan kepadamu. Mari makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Ambil cawan yang berisi anggur. Darah berbicara masalah nyawa. Darah berbicara masalah perlindungan. Angkat di atas kepalamu. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa darah Yesus? Minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Mari bersyukur bersama-sama. Katakan terima kasih Tuhan. Hidup Kristen bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Dan jika engkau berdoa, seakan-akan sudah menerimanya dalam nama Yesus. Amin. Ada program baru yang lewat Facebook saja, live, siaran langsung. Lumayan, namanya Secangkir Kopi Pahit. Sepahit apa kehidupan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, sepahit apapun kehidupan kita, jika ada tete manis, hidup kita jadi indah dan manis. Setiap pagi sekitar jam 5:30 di Facebook saya, Boy WCW, ikuti. Lumayan, ada banyak, hampir 600 orang yang bisa bersama-sama menikmati. Oleh karena itu Tuhan berkati saudara yang ada di Sidoarjo, Pak Tony di Bali dan semuanya, di Flores, dimanapun saudara berada, Mbok yang ada di Singapura, Mbok Komang, Tuhan berkati. Sampai ke negara yang lain, teman-teman yang lain yang mengikuti program ini. Mari kita buka tangan untuk menerima berkat Tuhan untuk memulai hari ini. Pak Evangelis Oscar akan berdoa buat kita semuanya mengakhiri seluruh rangkaian program ini. Kiranya mujizat dan anugerah Tuhan terjadi. Terpujilah Engkau Allah kami, Allah yang hidup. Hari ini kami sudah belajar tentang firman-Mu. Dan firman-Mu berkata bahwa jika kami anak, maka kami akan menerima hak istimewa. Jemaat Tuhan, kita semua adalah umat-Nya yang istimewa. Dan kita semua berhak menerima hak istimewa itu. Kita akan menjadi anak-anak-Nya. Dan mata Tuhan terus mengawasi kita. Dan malaikat-Nya terus menjaga kita. Dan kita akan menjadi ahli waris kerajaan-Nya. Biarlah tangan Tuhan yang menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam program yang sama. Tuhan Yesus memberkati sampai keturunan ke-7, 8, 9 sampai selama-lamanya. Amin.